Diberikan vitamin. Nah, vitamin ini jadi penting teman-teman untuk diberikan kepada ayam. Halo teman-teman Radar Pertanian, kembali lagi di channel Radar Pertanian, pertanian untuk masa depan. Pada kesempatan kali ini kita masih di kandang ayam broiler ya teman-teman. Ayam broiler sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya merupakan salah satu strain unggul ayam tipe pedaging teman-teman. Yaitu ayam yang sudah bisa dipanen ketika berumur 28 hari. Itu sudah dengan bobot 1,8 kilo ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat teman-teman, kenapa ayam ini kok selalu makan kemudian minum, makan minum gitu ya. Ternyata memang ayam ini didesain kandangnya itu supaya ayam menjadi nyaman, sehingga kerjaannya hanya makan, minum, dan menambah bobot badannya ya teman-teman. Kalau kita lihat nih teman-teman, masih banyak bulu yang belum tumbuh ya, tapi bobotnya sudah hampir 1 kilo. Ternyata ini bukan karena obat-obat yang berbahaya ketika kita konsumsi ya teman-teman, tapi memang ini genetiknya sudah demikian. Nih ada yang minum teman-teman. Nah teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kok ayam ini makanya bisa nafsu makannya kuat ya teman-teman. Ini saya lihatkan tentang suhunya ya teman-teman, suhu dalam kandang ini. Nah, itu merupakan salah satu hal yang penting dalam kandang, karena ayam itu akan merasa nyaman, akan mau makan ketika dalam kondisi yang tepat teman-teman. Kalau terlalu tinggi humidity-nya atau temperatur dan kelembabannya, ayam itu bisa stres teman-teman dan tidak mau makan. Jadi yang pertama, tips supaya ayam itu mau makan dan bisa menambah berat badannya secara cepat, itu satu adalah memperhatikan kondisi kandangnya ya teman-teman. Selain itu, ada lagi teman-teman, yaitu dengan memberikan pakan yang segar teman-teman, dan juga air minumnya tersedia ini teman-teman di nipel. Nah, pakan yang segar itu maksudnya teman-teman, konsepnya untuk pemberian pakan pada ternak ayam khususnya itu dilaksanakan secara ad libitum ya teman-teman, yaitu selalu tersedia. Namun kalau pakan itu terbuka di auger yang ada di sebelah ujung itu teman-teman, yang nanti ketika kita hidupkan di panelnya itu akan mengalir pakannya ya teman-teman, itu ketika terbuka lama kemudian tertarik oleh kipas, itu nanti pakannya akan basi lah mungkin ya teman-teman, kalau kayak di makanan manusia itu ya teman-teman. Jadi kalau bisa pakannya itu ditutup teman-teman. Dan karena biasanya kita laksanakan controlling setiap 2 jam sekali, kalau tips dari saya teman-teman, lebih baik itu pan feedingnya itu dihidupkan ketika kita kontrol saja teman-teman, tidak perlu otomatis. Nah, ini augernya teman-teman. Nah, biasanya kan pakan dituang di sini ya teman-teman. Itu secukupnya saja. Kalau misalkan 1 karung itu sudah cukup, ya sudah 1 karung saja. Karena ketika sudah dibuka teman-teman, nanti banyak pakan, bahkan biasanya bisa bertebaran ya teman-teman kalau tertarik dengan blower itu sendiri karena tekanan yang tinggi. Nah, ini augernya kanan kiri teman-teman. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk memberikan pakan, muter-muter mendistribusikan pakan agar ayam itu bisa makan, tapi tinggal dituang saja di auger ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada cooling pad. Ini ada juga dosatron. Ini biasanya kita gunakan untuk memberikan vitamin. Nah, vitamin ini jadi penting teman-teman untuk diberikan kepada ayam, sehingga ayam itu punya nafsu makan yang tinggi dan juga tetap menjaga kesehatan teman-teman.
Nah, ini tadi yang berhubungan dengan kondisi di dalam kandang. Ini ada namanya cooling pad. Cooling pad itu berfungsi untuk sirkulasi udara, teman-teman. Jadi udara masuk, kemudian ditarik oleh kipas yang ada sebelah sana atau blower. Kipas itu fungsinya menarik ya, bukan mendorong. Nah, itu biasanya kalau terlalu panas di cooling pad ini akan dialirkan air, teman-teman. Kalau cuacanya panas, itu biasanya bloknya di tirainya itu dinaikkan, teman-teman. Bisa lihat ya teman-teman, aktivitas ayamnya juga bagus, menyebar. Nah, kita coba masuk ke bagian cooling pad. Itu ada seperti jaring laba-laba, itu cooling pad namanya, teman-teman. Kemudian di bawahnya ada katrolnya, teman-teman, supaya untuk bisa menarik tirainya ini, untuk mengatur supaya udara yang masuk bisa lebih terukur, teman-teman. Nah, ini seperti jaring laba-laba ya, teman-teman. Kita lihat sama-sama. Oke, teman-teman, sekian tips agar ayam bisa lahap dalam makan dan cepat dalam pertumbuhan, sehingga nanti pas panen kita bisa untung berlipat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk senantiasa mendukung channel Radar Pertanian untuk masa depan.